ada yang diterima, ada yang tolak, ada yang terima, ada yang tolak. Itu kewajaran karena pertimbangan hakim ya. Bisa tersangka tidak dicekal, bisa tersangka dicekal. Jadi tergantung urgensinya sebenarnya. Jadi enggak semua orang jadi tersangka kemudian dicekal ke luar negeri. Rapid pertama diterima, rapid kedua ditolak, rapid ketiga Lagi berjalan, masih berjalan. Ini rapid keempat belum berjalan. belum berjalan. Roy Suryo belum sepenuhnya menyerah untuk bertarung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur terkait perkara utamanya sebagai tersangka dalam kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilaporkan mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi di Polda Metro Jaya setahun yang lalu. Meski perkaranya sudah naik ke meja persidangan, Roy Suryo masih menarik ulur lewat gugatan pra-peradilan yang diajukannya secara berjilid. Dan pada Kamis depan, sidang gugatan pra-peradilan ketiga yang diajukan Roy Suryo akan diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait tuntutan Roy Suryo yang meminta ganti rugi sebesar 206 juta rupiah pada pihak tergugat. Dalam hal ini Polda Metro Jaya setelah dianggap menyalah aturan pada saat melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Roy Suryo. Lantas, apa analisa hukum praktisi hukum senior Deolipa Yumara melihat sidang pra-peradilan ketiga Roy Suryo akankah diterima atau ditolak majelis hakim? Rapid ini kan ada yang diterima, ada yang tolak, ada yang terima, ada yang tolak. Itu kewajaran karena pertimbangan hakim ya. Kadang-kadang rapid diterima karena memang penanganan atau penegakan hukumnya ada norma formal yang belum dijalankan sehingga bisa diterapkan dan diterima rapidnya kan. Tapi ada juga rapid yang ditolak kalau semua norma sudah dijalankan oleh penegak hukum sehingga dianggap legal kan. Jadi rapid ini kadang-kadang menentukan legalitas penanganan hukum setiap proses tahapannya seperti apa itu ditentukan melalui rapid legalitas penanganan hukumnya. Kalau nggak legal berarti diulang, kalau legal berarti sudah masuk kan gitu. Jadi kita belum tahu ya apa yang akan kan hakimnya juga mungkin beda lagi nih. Ini hakim rapid pertama hakimnya siapa? Rapid kedua hakimnya sama. Rapid Tiga ketiga sama. Oh hakimnya sama terus. Sama. Jadi lama-lama hakimnya kalau hakimnya sama terus kan. Kalau hakimnya beda nanti kan ada penyegaran tuh pikiran. Tapi kalau hakimnya sama dia udah tahu nih karakter dari persoalannya sehingga dia tolak nanti diterima nanti tolak. Tapi pikiran hakim tunggalin aja kan yang maju kan. Begitu. Jadi aspek akibatnya apakah akibatnya baik atau buruk itu sangat tergantung sekali ini. Tapi kalau kita orang yang biasa menghadapi persoalan hukum sampai ada rapid 4 kali atau 5 kali itu sebenarnya kita sedang bermain-main dengan risiko hukum. Meski belum diputuskan sidang gugatan pra-peradilan ketiganya, Roy Suryo santer dikabarkan sudah mendaftarkan gugatan pra-peradilan keempatnya. Kali ini yang dituntut Roy Suryo ialah meminta pembatalkan pencekalan yang diterapkan Polda Metro Jaya. Menanggapi kabar tersebut, Deolipa Yumara turut buka suara terkait agenda Roy Suryo yang kembali mengajukan gugatan peradilan keempatnya. Perlawanan Roy Suryo yang terus mengajukan gugatan peradilan dituding sengaja mengulur waktu dan menunda sidang perkara utamanya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kabar itu memang sulit dibantah, mengingat Roy Suryo terus mengelatnya. Meski secara hukum pengajuan sidang gugatan pra-peradilan sah dan dilindungi undang-undang, Deolipa Yumara mempunyai pandangan menarik terkait pra-peradilan Roy Suryo yang kini justru menjadi polemik. Lantas, apa kata Deolipa Yumara mengurai langkah hukum Roy Suryo yang tak kenal lelah apalagi menyerah? Jadi mereka cari-cari peluang untuk rapid kan. Jadi ketika rapid pertama mereka mencari peluang untuk rapid berikutnya apa, rapid berikutnya apa. Jadi mereka mencari kesalahan namanya. Mencari kesalahan dari penegak hukum yang berjalan, proses hukum berjalan, mereka mencari kesalahan kan. Siapa tahu ada kan begitu. Nah, semakin
Prapit kemudian semakin Prapitnya diterima terus kan berarti banyak kesalahan kan. Jadi mereka nanti mudah di pokok perkara, bahwasanya pokok perkara ini menjadi kurang bermakna karena ya semuanya salah dikatakan oleh penegak hukum kan. Tapi sayangnya ada Prapit yang diterima, ada yang ditolak. Gitu. Jadi memang semua jadi normatif kan. Jadi ketika masuk pokok perkara, penilaian majelis hakim yang menangani perkara termasuk pengadilannya itu berbeda nanti terhadap Roy Suryo. Dianggap ada sentimen misalnya ini memperlama proses hukum, atau kemudian dianggap membalelo sebenarnya, atau kemudian dianggap ini hanya ingin main-main atau mengacaukan penegakan hukum, kan begitu anggapan hakim. Misalnya kalau hakim sudah beranggapan begitu kan berarti kan timbul keyakinan hakim yang kemudian berbeda dengan yang seharusnya kan. Tiba-tiba hakim yakinnya kayaknya ini udah nggak beres nih kan begitu. Bisa tersangka tidak dicekal, bisa tersangka dicekal. Jadi tergantung urgensinya sebenarnya. Jadi nggak semua orang menjadi tersangka kemudian dicekal ke luar negeri. Jadi dilihat potensinya, potensi melarikan diri apa tidak. Nah biasanya ketika jadi tersangka itu dan kemudian bukti kuat bisa terjadi lewat wajib lapor. Gitu itu untuk menghindari melarikan diri ke luar negeri. Atau kemudian kalau dikhawatirkan melarikan diri ya udah dicekal aja deh kan begitu. Jadi ini SOP yang sebenarnya standar aja. Jadi baik dicekal maupun tidak dicekal itu bukan ukuran yang dianggap melanggar hukum. Itu tetap dalam koridor proses hukum. Jadi pencekalan ini ya wajar begitu. Apalagi kasus-kasus yang berat-berat itu tentunya dicekal aja karena dikhawatirkan melarikan diri. Jadi ini pertimbangan subjektif dari penegak hukum penyidik. Artinya normal aja ya, normal Bang? aja gitu. Jadi nggak kemudian dianggap melanggar hukum secara hukum formal ya. Jadi dianggap ya sah-sah saja. Tapi nggak tahu, siapa tahu Roy Suryo punya celah untuk menggugat pra peradilan terhadap pencekalan ini. Siapa tahu surat cekalnya salah. Misalnya harusnya cekal tidak boleh ke luar negeri, tapi cekalnya cuman nggak boleh keluar kota, atau dicekal nggak boleh ke provinsi lain, kan salah itu kan. Ya kita nggak tahu tuh. Nah itu mungkin yang digugat kan. Siapa tahu tanggal cekalnya salah, jadi digugat juga begitu. Jadi ya ini yang namanya kan mencari-cari kesalahan kalau sampai itu yang terjadi. Sidang gugatan pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo memang bervariatif, kadang dikabulkan, kadang ditolak. Kini publik menunggu sidang pra-peradilan ketiga yang diajukan Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Deolipa yang sedari awal menaruh perhatian pada kasus Roy Suryo mengaku prihatin lantaran terus melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan pra-peradilan. Namun yang menjadi pertanyaan banyak pihak, entah sampai kapan Roy Suryo menggalang kekuatan mengajukan pra-peradilan. Deolipa yang sudah melang melintang menangani kasus berbagai perkara, ikut mengomentari sikap Roy Suryo yang berani, sekaligus berhati-hati. Tanpa kenal lelah menyusuhan gugatan pra-peradilannya yang terus dilakukan sampai dengan hari ini. Lantas, apa kata Deolipa Yumara dengan seluruh gugatan pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo? Rapid pertama diterima, rapid kedua ditolak, rapid ketiga masih berjalan. Ini rapid keempat belum berjalan. Sedih kita lihat juga ini. Tapi nggak apa-apa, itu kan hak dari seorang warga negara kan, sebagai hukum kan. Dia memang harus berjuang. Pertama kita sedih melihatnya, yang kedua kita memang salut sama tim pengacaranya, sama Bang Roy Suryo sendiri ya, karena sudah berjuang. Boleh kata ini benar-benar lah perjuangan paling kalau bahasa kita sih udah agak ekstrim dalam hukumnya ini ya. Karena kita selama ini kalau prapit pun cuma sekali aja, cukup menyangkut beberapa hal prapitnya kan. Tapi kalau ini kan setiap pointer diprapitkan, prapit. Nah, makanya kalau setiap pointer diprapitkan sebenarnya bisa sampai ke prapit ke 100 gitu. Di antara semua pembiayaan ini yang paling penting adalah perjuangan dari seorang Roy Suryo. Perjuangan dari Roy Suryo dengan timnya memperjuangkan keadilan bagi dia kan gitu.
Jadi belum tentu keadilan bagi Pak Jokowi juga atau bagi masyarakat, tapi keadilan bagi Roy Suryo. Jadi ini yang paling penting, Roy Suryo memperjuangkan keadilannya. Ini yang kita apresiasi. Kita belum tahu nih Prapit keempat ini apakah Bang Roy Suryo juga dizolimin oleh penegak hukum apa enggak ya, atau memang apa ya nih ya, pakai kira-kira juga nggak dapat juga nih. Tapi ya itulah perjuangannya Bang Roy Suryo ya. Cuman sampai Prapit keberapakah itu kan pertanyaannya. Sampai Prapit keberapakah boleh? Soalnya Prapit ini boleh banyak kali boleh. Yang penting ada bahan yang diprapitkan, ada suatu dugaan perilaku yang melanggar hukum yang di bagian formal penanganan perkara hukum, penegakan hukum itu bisa diprapitkan. Misalnya membuat satu surat ini ternyata tanggalnya salah, itu bisa diprapitkan. Atau kemudian ada menangkap ternyata belum lapor ke RT RW, bisa diprapitkan. Jadi banyak hal bisa diprapitkan dalam penanganan hukum. Cuman apakah itu kemudian masuk akal, ini masih kita pertimbangkan. Apakah itu punya nilai guna, itu masih dipertimbangkan. Yang patut disayang kalau prapit sampai banyak kali tapi ditolak semua. Nah ini beresiko. Resikonya akhirnya kita terjepit dalam pokok perkara. Kalau kita terjepit dalam pokok perkara, kan setiap ada 10 prapit misalnya dalam satu pengadilan, otomatis hakimnya kan ganti-ganti tuh, kan hakim tunggal. Nanti setelah misalnya ada 5 prapit, berarti 5 hakim yang berbeda kan. Ketika masuk pokok perkara, bisa-bisa yang nanganin pokok perkara hakim-hakim ini juga. Dan mereka udah tolak kan begitu kan. Lama-lama mereka sebel juga, mereka nanti punya keyakinan yang berbeda begitu. Di samping penegakan hukum secara formal dan rasional dengan bukti-bukti dan saksi-saksi, mereka juga akhirnya punya keyakinan tersendiri, keyakinan hakim namanya, yang kemudian bisa malah menjadi bumerang buat Roy Suryo ketika masuk ke arena. Keputusan Roy Suryo yang terus-menerus mengajukan gugatan pra-peradilan membuat Pabil terbelah. Ada yang mendukung, tetapi tidak sedikit pula yang mengecam, terutama para relawan Jokowi. Mereka kompak menuding jika Roy Suryo mengulur waktu dan menunda sidang pokok perkara utama yang sudah menunggu di depan mata. Dari kacamata hukum, sudah tepatkah langkah yang ditempuh Roy Suryo dengan mengajukan pra-peradilan? Dan seberapa efektif langkah Roy Suryo mengajukan pra-peradilan hingga berjilid-jilid? Dan berikut pandangan hukum Deolipa Yumara membedah gugatan pra-peradilan Roy Suryo. Ya, jadi prapit mereka kan itu hak yang diberikan oleh undang-undang kan. Jadi mereka prapit 1, prapit 2, prapit keempat udah 1 bulan, prapit kelima udah lebih dari 1 bulan kan. Apakah itu mengulur waktu? Nanti kan timbang-timbang dari hakim tunggal tadi kan. Nanti hakim tunggal akan lapor kepada ketua pengadilan, Pak Ketua, ini sudah prapit sampai 5 kali nih, mungkin mau 10 kali. Terus pokok perkara nggak jalan-jalan begitu kan. Nanti ada kebijakan dari ketua pengadilan, ya udah kita jalanin pokok perkara. Nanti ada waktunya pokok perkara tetap dijalankan begitu. Mereka harus masuk dalam persidangan pokok perkara kan. Walaupun prapitnya tetap prapit tetap jalan. Ada batas-batas waktu normatif karena ketika berkas sudah masuk pengadilan itu seharusnya sudah harus disidang. Ini kan menghormati atau unggah-unggulnya pengadilan kepada pihak Roy Suryo ya, supaya yaudahlah kalian prapit dulu deh, kami tunggu hasilnya bagaimana. Tapi kalau sampai ke prapit keempat ada lagi prapit kelima, itu udah indikasi kan. Jadi hakim juga tadi berpikir ini jangan-jangan ngulur waktu nih. Jadi nanti pengadilan bisa ambil keputusan yang lain untuk persidangan materi pokok perkara. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.